Pemirsa, setelah kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi semua zona berbahaya di daerah objek vital nasional, khususnya depo BBM Pertamina di Pelumpang, termasuk area pemukiman warga yang ada di sekitarnya. Sejumlah solusi kini tengah dibahas. Apakah depo Pertamina atau depo BBM yang harus dipindahkan atau justru warga di sekitarnya? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, apa kabar? Sehat-sehat. Saya lihat Anda ada di dekat lokasi ini ya, lokasi Pelumpang ya? Iya, betul sekali, Mas. Di bawah Tanah Merdeka yang bagian bawah ya. Baik. Ya. Mas Yoga, kalau sekarang kan pilihannya jadi ada dua ya. Ketika ada kebakaran ini terjadi, maka zona buffer penyangganya diminta untuk dikosongkan. Pilihannya adalah memindahkan depo Pelumpangnya, seperti diusulkan Wakil Presiden, bisa tidak pindah ke Pelindo, atau memindahkan warga di sekitarnya yang tadinya waktu depo ini dibangun belum ada warga. Kalau Anda lihat yang lebih memungkinkan itu memindahkan depo atau orang-orangnya, Mas? Ya, kalau dari kondisi di lapangan sekarang, maka pilihan yang paling realistis adalah tetap mempertahankan depo di lapangan, ya, artinya tetap di Pelumpang ya. Nah, dengan demikian harus diikuti dengan penataan kawasan sekitar Pelumpang, Mas, sebenarnya. Karena kalau lihat strukturnya, sebenarnya secara teknis depo Pelumpangnya kan tidak mengalami kerusakan, tetapi kawasan sekitarnya yang notabene merupakan jarak pengaman atau buffer zone tadi yang perlu dipikirkan ulang tadi, Mas. Karena yang terdampak parah di lapangan justru di luar pagar ya. Rumah yang terbakar sebagainya. Jadi depo Pelumpangnya bisa dikatakan lebih aman posisinya. Mau memastikan saja Mas Yoga, sebetulnya yang dibilang zona penyangga atau buffer zone ini itu memang termasuk pemukiman warga yang sebagian terbakar menjadi korban kebakaran yang terakhir, atau memang belum termasuk, warga tidak masuk ke buffer zone ini sebetulnya? Kalau dari lokasi ini sebenarnya masuk buffer zone, Mas. Kalau lihat dari peta awal ya, peta awal dari posisi depo Pelumpang itu kan luasnya 48,35 hektar, sementara tanah Pertamina itu 151 hektar, Mas. Jadi memang ada stok lahan 100 hektar yang dulu milik Pertamina yang dulu digunakan untuk buffer zone sebenarnya. Nah, tapi dalam konteks pengembangan pemukiman, lambat laun daerah-daerah tersebut akhirnya menjadi pemukiman yang padat. Nah, ini yang menurut saya kalau dari lapangan langsung ini, kondisi jarak tembok dengan pemukiman memang sangat dekat, bahkan tidak lebih dari 5 sampai 6 meter saja. Nah, kalau lihat dari kebakaran yang ada di sini sekarang pun sebenarnya lebih kepada dampak dari kebakaran dari pipanya yang uap bakarnya ini yang membakar pemukiman sebenarnya. Jadi bukan karena fasilitas di deponya yang rusak ini, Mas, kalau lihat dari kerusakan yang di lapangan ya. Jadi kalau memang harus dibersihkan atau disterilkan, Mas Yoga, itu ada berapa kira-kira hektar luas lahan yang harus dipindahkan warganya? Ya, kalau dari kondisi lapangan sekarang yang terdampak parah nih ya, yang terdampak parah itu bisa dikatakan sekitar ada 10 sampai 20 meter dari tembok ya, yang terdampak langsung, yang sebenarnya kondisi ini harus menempatkan diri sebagai jarak aman untuk zona tadi, Mas. Harus masuk ya, kalau dari tingkat kerusakannya. Nah, kemudian tinggal diukur jarak aman yang disarankan mau berapa meter atau berapa lebar. Misal ya, kalau dari kondisi lapangan bisa jadi 50 sesuai dengan pasca 2009 kemarin, atau bisa jadi mungkin 100 sampai 500 meter, Mas, dari jaraknya ini. Karena informasinya di lapangan juga kemarin saat uapnya ya, uap panasnya sendiri itu sampai tercium sampai dengan 1 kilometer, Mas. Jadi kalau lihat dari situ kan tidak tertutup kemungkinan jarak 500 meter sampai dengan 1 kilometer itu yang harusnya dioptimalkan sebagai daerah penyangga atau buffer zone. Ya, kalau pilihannya depo tetap dipertahankan. Baik, kalau itu nanti diputuskan, sebetulnya berapa banyak ya warga yang harus dipindahkan di lahan yang Mas Yoga barusan katakan sekitar 1 kilometer radiusnya itu, Mas? Bagaimana, Mas? Ya, kalau perhitungan kasar di lapangan, kalau kita tarik 500 meter dulu, Mas, tadi ya. Dari 500 meteran itu bisa mencapai kira-kira 1.000 rumah, Mas. 1.000 rumah? 1.000 rumah yang dalam tanda petik dijadikan daerah buffer zone yang kemudian warganya bisa direlokasi di lokasi rusun terdekat ya. Jadi setelah 500 meter ini bisa dibangunkan rumah susun untuk menampung 500 warga atau rumah yang
dampak dari relokasi ini, Mas. Kalau dipikirkan kisaran di lapangan ya. Yeah. Artinya gini, Mas, kalau jarak lebarnya mau semakin lebar, taruhlah kalau tadi mau dijadikan 1 kilometer misalnya, maka kan itu harus 2 kali lipat kan, berarti ada sekitar minimal 200 rumah yang harus kemudian dipikirkan untuk relokasi. Jadi lebar jarak ini akan menentukan berapa rumah yang akan direlokasi, berapa rumah unit susun yang akan dibangun, dan berapa lama akan dibangun. Karena kita bicara soal waktu ya, kalau dari kondisi di lapangan. Ya. Ini menarik ketika kita bicara soal legalitas ya. Sebagian orang mengatakan kan ini warga yang datang ke lokasi sekitar karena memang ada daya tarik ekonomi dari Depo Pelumpang, dan akhirnya menjadi legal ketika warga dapat KTP di pemerintahan Jakarta sebelumnya, lalu mendapat IMB juga di pemerintahan Jakarta sebelumnya. Ini sudah berjalan sekian puluh tahun. Artinya kalau nanti memindahkan, maka pemerintah Jakarta atau pemerintah pusat yang melakukan itu satu, Mas. Lalu yang kedua, warga harus dapat ganti rugi atau ganti untung. Betul. Jadi ada 3 yang kami temukan di lapangan. Yang pertama untuk kepemilikan KTP, IMB, dan juga kemudian kewajiban membayar PBB misalnya ya, itu bukan menjadi alat bukti sebagai kepemilikan lahan, tetapi yang jadi patokan adalah kepemilikan sertifikat hak milik, Mas, bukan HGB juga. Surat tanah yang hak milik ya? Iya, hak milik, bukan HGB. Kalau HGB kan juga guna bangunan. Artinya ini yang perlu segera dilakukan pendataan, mana tanah yang benar-benar dimiliki oleh masyarakat atau tidak. Itu harus dibuktikan ya. Di BPN juga ada data ya, data untuk di cross check ya, apakah warga yang di sini memiliki sertifikat asli atau tidak, kemudian dari BPN bisa mengeluarkan mana yang tanahnya memiliki sertifikat atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kami temukan juga, ini harus hati-hati karena kalau sampai sertifikat lahannya itu miliknya itu ternyata berada di tanah Pertamina ya, maka kewajibannya adalah Pertamina tidak boleh membeli. Karena ini kan tanah Pertamina. Kalau sampai dengan Pertamina membeli tanah Pertamina sendiri, ini nanti akan jadi temuan KPK. Jadi harus ada kejelasan. Kalau tanah itu yang saya perkirakan tadi hitungan kasar di lapangan ada 100 hektar milik Pertamina, itu harus segera diklarifikasi. Nah, ketiga yang tidak kalah penting ini, Mas, proses pendataan dan konsolidasi lahan tadi penting karena akan menentukan berapa rumah yang akan direlokasi, mana yang punya sertifikat, mana yang bisa perlu diganti untung ya. Ini penting untuk memastikan warga bahwa mereka akan direlokasi, kemudian mereka akan mendapat ganti untung atau tidak. Ini memang menjadi pelajaran. Menteri BUMN mengatakan seluruh objek vital nasional yang BUMN yang lain juga harus melakukan hal yang sama. Karena menurut Pak Erick Thohir, sejak reformasi itu kehilangan lahan. Ini agak menarik juga nih, kok bisa terjadi kehilangan lahan. Tapi apakah kemudian penertiban atau pembersihan area buffer ini apakah bisa dilakukan secara serentak, Mas Yoga? Tidak hanya di sekitar Pelumpang, tapi juga di sekitar objek vital nasional lain yang Anda lihat seperti apa? Ya, kalau ini menjadi momentum bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka ini bisa dijadikan sebagai patokan, Mas. Kenapa? Kalau secara umum ini kan juga akan terjadi di daerah ataupun objek vital lainnya. Ya. Artinya momentum pengendalian pemanfaatan ruang harus diikuti juga dengan penertiban pemanfaatan ruangnya itu sendiri. Dan ini momentum yang menurut saya tidak boleh dilepaskan kalau memang tujuan utamanya tadi menjaga aset-aset negara dan terutama keamanan keselamatan warga loh, Mas. Ya, kita harus memikirkan keamanan keselamatan warga karena itu juga menjadi pintu masuk mengapa tadi alasannya warga perlu direlokasi misalnya. Ya, jadi bukan dalam tanda petik itu menggusur, tapi ada faktor keamanan keselamatan yang menurut saya sangat penting. Kalau dari kondisi sekarang misalnya di lapangan ini kondisi yang sangat berdekatan ini sebenarnya sangat rawan karena kita sangat berbahaya, Mas. Karena begini, kita tidak pernah tahu kapan terjadinya bencana misalnya, ya sehingga antisipasi akan jauh lebih baik, Mas. Ini juga yang terjadi hampir semua objek kita lain di Indonesia ya, Mas. Mas Yoga, terakhir singkat saja, yakin tidak bahwa relokasi atau apapun namanya ini pemindahan warga tetap bisa dilakukan karena kita ada di tahun politik nih, Mas. Ini kan keputusan yang tidak populis. Bagaimana, Mas? Betul sekali, betul, Mas. Jadi kalau lihat kondisi di lapangan dan faktor keamanan keselamatan menjadi utama, maka faktor politis harus kita hilangkan. Karena ini kita sudah tidak bisa menawar, Mas. Keamanan keselamatan harus nomor satu di luar kepartean atau politik lain. Nah, tindakan tegas ini perlu, maksud saya gini, kita hanya punya waktu krusial 1 sampai 2 minggu, Mas, kalau lihat dari kondisi di lapangan, ya, untuk memastikan pemerintah mengambil langkah-langkah apa saja. Karena kalau tidak, dalam 1-2 minggu, warga masyarakat yang berada di pengungsian akan kembali ke tempat ini, Mas. Akan membangun kembali lagi. Ini kecepatan untuk
ketegasan penataan yang menurut saya kita perlu tunggu dalam waktu 1-2 minggu ke depan ini, Mas. Baik, kita tunggu nanti keputusannya seperti apa. Tapi untuk saat ini Ya. terima kasih ahli tata kota Nirwono Yoga sudah mencerahkan Siap. kami siang ini. Selamat siang, Mas Yoga. Selamat siang, Mas. Terima kasih, Mas.